Setelah kemarin kita melihat Jougan Boruto yang dirasuki, kedatangan Otsutsuki yang muncul saat ini bukan datang sebagai ancaman. Melainkan sosok tersebut akan memberikan informasi penting terkait apa yang akan terjadi di masa depan. Otsutsuki yang merasuki Jougan Boruto berkata, "Dengarkan aku, musuh di masa depan nanti akan bercabang. Akan ada dua musuh yang harus dihadapi oleh aliansi shinobi yang kau pimpin Boruto. Musuh pertama ada pada Amado yang menjadi pengendali penuh terhadap Code dan Kawaki. Mereka bertiga akan mendapatkan kekuatan besar setelah memakan buah cakra di masa yang akan datang. Kawaki akan mewarisi kekuatan buah cakra hasil penanaman yang dilakukan oleh Amado. Sedangkan Otsutsuki Code akan mengalami revolusi untuk meneruskan tekad Ishiki Otsutsuki. Sedangkan Amado sangat berpotensi menjadi Otsutsuki dengan ambisinya yang sangat besar. Mereka bertiga akan menjadi tim yang sangat merepotkan jika kau tidak menghancurkannya dari sekarang." Sedangkan musuh kedua adalah Shibai Otsutsuki yang di masa depan nanti akan menjadi dewa Otsutsuki tertinggi. Shibai ini sangat berbeda. Shibai tidak seperti Amado yang mempunyai anggota seperti Kawaki dan Code. Shibai akan berjalan sendiri tanpa bantuan siapapun. Dia akan merevolusikan dirinya sendiri ke tingkat tertinggi hingga melampaui ayah Momoshiki. Shibai dan Amado akan datang dalam waktu yang berbeda, karena hasil dari proses yang mereka lalui tidak akan bersamaan. Mereka untuk saat ini tidak begitu tertarik untuk melawanmu Boruto, karena Amado dan Shibai sangat menyadari dengan kekuatannya yang masih bisa diimbangi olehmu. Sehingga mereka saat ini akan lebih menghindar jika bertarung denganmu. Maka dari itu aku akan memberikan saran kepadamu agar dunia shinobi terhindar dari segala ancaman yang akan terjadi di masa depan nanti. Yaitu kejarlah mereka semua dari sekarang, jangan sampai kau membiarkan mereka jauh darimu. Kalau kau sempat hancurkan saja mereka hingga mati, jika kau membiarkannya dari sekarang. Yang ada mereka akan merasa diberikan kesempatan untuk memperkuat diri dengan menanam pohon Shinju ke seluruh planet di alam semesta ini. Apakah kau mengerti dengan penjelasanku Boruto? Boruto yang mendengar itu membalas, "Aku mengerti, tapi anehnya mengapa Kashin Koji tidak memberitahu tentang penglihatan masa depan ini kepadaku. Aku sungguh heran padanya. Tapi jika memang apa yang kau lihat di masa depan nanti akan terjadi, itu artinya aku harus secepatnya memusnahkan ayah Momoshiki hingga mati." Mendengar hal tersebut dia membalas, "Kau benar, rivalku harus kau musnahkan secepatnya. Risiko apapun yang terjadi yang terpenting rivalku mati dalam waktu dekat. Walaupun itu bayarannya harus dengan kematian rekanmu. Karena jika rivalku tidak mati, yang ada nanti kau semakin sulit untuk mengatasi musuh yang semakin bercabang." Boruto kemudian bertanya, "Kalau begitu penjelasannya, apakah kau bisa memberitahuku bagaimana cara mengalahkan ayah Momoshiki? Mengingat kau adalah rivalnya di masa lalu, seharusnya kau sangat mengetahui kelemahan yang ada padanya." Setelah itu dia menjelaskan, waktu dia masih belum menjadi dewa. Kelemahan dia ada pada taijutsu dan serangan benda tajam. Mengingat sel di tubuhnya tidaklah sempurna, sehingga luka sedikit saja yang dia alami akan membuatnya merasakan sakit yang luar biasa. Berbeda dengan Shibai yang mempunyai sel sempurna, luka sebesar apapun tetap saja masih belum membuatnya sakit. Hal ini disebabkan karena Shibai mempunyai biologis yang tidak cacat. Bisa kau lihat mengapa Amado mengambil sel Shibai Otsutsuki untuk para anggotanya. Mengapa Amado tidak mengambil sel Otsutsuki lain ataupun rivalku bahkan diriku? Ya karena itu, sel Shibai sangatlah sempurna. Bahkan Amado telah mengetahui hal ini. Jauh-jauh hari, Amado benar-benar tidak tertarik kepada tubuh Otsutsuki manapun selain Shibai. Jadi untuk mengalahkan rivalku, kau hanya perlu mendesaknya dengan taijutsu dan serangan benda tajam. Nanti secara perlahan juga dia akan melemah. Jika dia telah melemah, kau hanya perlu gunakan kekuatan Shinjutsuku yang masih terpendam di dalam Jouganmu. Kau telah mengetahui kan apa kekuatan yang aku maksud?" Boruto kemudian membalas, "Ya aku tahu, kekuatan yang kau maksud belum pernah aku gunakan sekalipun sampai sekarang. Karena aku takut kejadian sebelumnya terjadi lagi, aku tidak ingin ayah Momoshiki mengetahui seluruh kekuatanku. Karena jika itu terjadi, yang ada aku akan semakin terdesak oleh strateginya." Kemudian rival ayah Momoshiki berkata, "Itu bagus, simpanlah kekuatan itu sampai kesempatan benar-benar ada di hadapanmu. Aku sangat percaya padamu, karena kau mampu aku andalkan Boruto." Tak lama kemudian Momoshiki tiba-tiba saja ikut mengakses ke dalam alam bawah sadar Boruto, sehingga Momoshiki akhirnya bertemu dengan rival ayahnya.
Momoshiki berkata, Otsutsuki pengkhianat, padahal dahulu kau telah aku anggap seperti senior bagiku. Tapi bisa-bisanya kau malah berpihak kepada wadahku yang jelas-jelas sangat aku benci. Boruto berkata, cukup Momoshiki, apakah kau pikir aku juga menyukaimu? Momoshiki kemudian mengerutkan wajahnya kepada Boruto dengan ekspresi marah. Momoshiki menjawab, kau sungguh tidak bisa membalas jasaku selama ini, padahal jika aku tidak ada berperan untukmu. Sudah sangat dipastikan kau akan mati selamanya oleh Kawaki dan Jura di masa lalu. Boruto kemudian menjelaskan, aku sungguh berterima kasih atas hal itu, tapi aku juga sangat mengetahui tujuanmu menyelamatkanku. Kau hanya ingin aku tetap hidupkan, karena jika aku mati maka kau juga akan ikut mati. Kau ingin aku tetap hidup agar kau bisa mengambil kesempatan dalam merasuki tubuhku. Jika kau telah melakukannya, kau akan menanam pohon Shinju dan memakan buah cakra hingga pada akhirnya kau bangkit kembali seutuhnya. Kau pikir aku ini bodoh Momoshiki? Mendengar hal tersebut Momoshiki terlihat marah dan akan segera menarik rantai yang ada di tubuhnya, namun Kaguya tiba-tiba muncul melalui resonansinya dengan Himawari. Kaguya mendorong Momoshiki dengan Futon Rikudo, sehingga tubuh Momoshiki akhirnya tersegel kembali. Kaguya menatap ke arah rival ayah Momoshiki sambil mengaktifkan Byakuganya. Kaguya berkata, kau lama tidak berjumpa. Rival ayah Momoshiki membalas, bagaimana kabarmu Kaguya? Aku tidak menyangka kau yang dulu sangat setia kepada klan Otsutsuki. Tapi sekarang kau benar-benar sama sepertiku yang menentangnya. Kaguya menjawab, itu semua sudah terlanjur, mungkin ini akan menjadi takdir. Bahkan pertemuan kita sekarang ini sudah menjadi ketentuan, seharusnya kau memahami mengapa kita bisa bertemu kembali di sini. Rival ayah Momoshiki membalas, aku mengerti, pertemuan kita sekarang bisa dikatakan sebagai tanda agar kita bekerja sama. Aku sangat memahami maksudmu. Tak lama kemudian Kaguya menanggapi, kau benar, untuk sekarang aku akan menjaga apa yang seharusnya aku jaga. Dan kau juga sama, jagalah apa yang seharusnya kau jaga. Sudah sangat jelas aku akan menjaga planet bumi, karena ini adalah rumahku. Rival ayah Momoshiki membalas, kau memang tidak pernah berubah Kaguya. Baiklah aku akan menjaga apa yang harusnya aku jaga, sepertinya aku akan selalu menjaga Boruto dari alam bawah sadar Jougan. Bagiku, Boruto sangatlah berharga. Kaguya kemudian menghadap ke arah Boruto dan menatapinya dengan sangat tajam. Boruto berkata, Kaguya Otsutsuki, ada apa dengan tatapanmu itu? Kaguya membalas, aku kasihan padamu, kau akan mempunyai takdir yang sangat menyakitkan di masa depan nanti. Kau akan kehilangan semua yang ada di dekatmu, tapi kau tidak perlu khawatir. Aku akan selalu membantumu dari sekarang. Kita akan ubah takdir itu bersama-sama. Terlihat Kaguya mulai pergi dan masuk kembali ke dalam tubuh Himawari. Boruto terlihat hanya diam dan menatap Kaguya dengan perasaan cemas. Tersisa rival ayah Momoshiki yang masih belum pergi. Dia berkata, Boruto jalankan semua yang telah aku ucapkan. Jangan sampai Amado dan Shibai pergi semakin jauh. Tak lama kemudian Boruto menjawab, tentu saja, aku akan melakukannya dengan baik. Akhirnya percakapan dihentikan. Boruto terlihat berdiri dan memandang ke atas langit. Himawari berkata, kakak, Otsutsuki yang tadi itu siapa? Tubuhnya benar-benar mengerikan. Boruto membalas, nanti akan aku jelaskan, untuk sekarang kita harus melakukan apa yang telah dia ucapkan. Sementara itu, ketika Boruto baru saja berbicara, tiba-tiba portal dimensi kembali terbuka dengan sangat lebar. Boruto berkata, portal dimensi, siapa yang datang? Dan benar saja yang datang adalah dua Otsutsuki, terlihat mereka berjalan ke arah Rikudo Chibaku Tensei yang menjadi tempat dikurungnya ayah Momoshiki. Dua Otsutsuki ini mempunyai bentuk tubuh yang berbeda. Salah satu di antaranya berkata, aku tidak percaya dewa tertinggi bisa disegel seperti ini, aku penasaran dengan pelakunya. Ketika Otsutsuki tersebut akan segera menyelamatkannya. Tiba-tiba Boruto terjun dan mengeluarkan Raiton Jinraisen. Raiton Jinraisen menghantam ke tanah tepat ke arah tubuh Otsutsuki tersebut. Mereka berdua menghindarinya sambil berkata, oh jadi dia yang telah menyegel dewa tertinggi. Aku bisa merasakan kekuatan Jougan yang sangat besar di tubuhnya. Boruto berkata, apa yang ingin kau lakukan di sini? Kedua Otsutsuki tersebut tidak menjawab sama sekali karena mereka tidak ingin rencananya diketahui oleh Boruto. Sementara itu ayah Momoshiki yang sedang berada di dalam segel terlihat marah.
Ayah Momoshiki berkata, menyebalkan sekali rasanya di sini, aku sudah tidak sabar ingin segera keluar. Sementara itu Boruto kembali melapisi Rikudo Chibaku Tensei dengan kekai berwarna biru. Alhasil saat ini ayah Momoshiki sudah semakin kesulitan untuk bisa keluar. Dua Otsutsuki tersebut hanya menatap dengan penuh analisa. Namun Mitsuki dengan cepat langsung menyerang mereka dengan desakan ular yang sangat besar. Mitsuki meledakkan cakra Sanin mode hingga tubuhnya mengeluarkan asap, kedua Otsutsuki tersebut menghilang dan muncul di atas pohon. Mitsuki berkata, mereka cepat sekali. Himawari berkata, ingat jangan sampai dia lolos. Ayah Momoshiki tidak boleh sampai diselamatkan oleh mereka, ayah Momoshiki bisa dilepaskan dari segel ini jika ayah dan paman Sasuke berhasil diselamatkan. Karena kita tidak mungkin bisa mengalahkan ayah Momoshiki tanpa bantuan ayah dan paman Sasuke. Sementara itu Boruto membalas, itu benar, untuk sekarang kita kalahkan dua Otsutsuki itu secepatnya. Boruto dan Himawari terlihat mengaktifkan mode cakranya masing-masing. Kolaborasi adik dan kakak akhirnya terjadi kembali. Himawari memanjangkan cakra Tenseigan untuk menangkapnya. Namun kedua Otsutsuki itu menghindarinya dengan sangat cepat. Salah satu Otsutsuki ini mengeluarkan Rinnegan di kedua matanya. Dari Rinnegan tersebut muncul sebuah portal yang akan segera menghisap Boruto dan Himawari. Portal yang dibuka olehnya bukanlah seperti portal dimensi pada umumnya. Portal yang dibuka kali ini benar-benar mempunyai kekuatan gravitasi penghisap yang sangat berat. Boruto berkata, jadi begitu, dia dengan Rinnegannya mampu memanipulasi ruang dan waktu untuk menghisap seseorang. Ini merepotkan sekali. Diperlihatkan Boruto dan Himawari yang akan segera terhisap langsung melakukan sesuatu hal yang tidak terduga. Boruto dan Himawari saling membuat segel tangan untuk menciptakan serangan Hakakuso. Alhasil Otsutsuki tersebut terhempas oleh dorongan angin yang dibuat oleh Boruto dan Himawari. Boruto berkata, kalian berhati-hatilah, satu Otsutsuki yang mempunyai Rinnegan cukup berbahaya. Dia bisa menghisap seseorang dengan gravitasi yang tinggi. Aku tidak tahu tempat apa yang ada di balik portalnya, yang pasti dia akan menyimpan target di lokasi yang sangat berbahaya. Mitsuki membalas, dia cukup berbahaya, tapi jika aku berhasil memancingnya agar kau bisa mendapatkan celah. Apakah kau bisa mengalahkannya? Boruto membalas, berikanlah aku peluang, aku pasti akan membuat dua Otsutsuki ini mati di tanganku. Namun lagi dan lagi sangat disayangkan chapter pun selesai.